Mari kita rangkum apakah selama 1 minggu ini aku masih melakukan tips-tips productivity versi ADHD aku yang aku bagi beberapa waktu terakhir. Pertama, time boxing. Aku udah bilang bahwa aku menuliskan kembali hal-hal yang udah aku lakuin, lalu mengotak-kotakannya lagi untuk menjadi seperti rutinitas ke depan. So far itu membantu, tapi nggak sekonsisten awal karena flow rutinitasnya udah jalan. Jadi ada beberapa hal yang tidak aku write down, tapi udah ngeflow gitu. Kayak waktunya kosong, aku ada di sini, lingkungan environmentnya aku ngerjain itu. Tapi memang ini tuh kebantu sama aku mendelegasikan bagian untuk beres-beres itu bukan ke aku. Jadi salah satu hal yang memang sangat-sangat aku ngerasa krusial adalah bagaimana kita bisa mendelegasikan hal-hal yang menjadi friction buat kita mengerjakan pekerjaan gitu. Kedua, aku lagi mencari kegiatan yang tidak terlalu mudah tapi juga tidak terlalu susah, yang seperti aku selalu bagikan, berhubungan tentang memperluas zona nyaman diri aku. Jadi aku lagi launching, lagi buat TikTok dan Instagram berkenaan tentang aku sebagai skin master coach bikin akun tentang skincare. Aku udah pernah coba beberapa kali bikin akun dan selalu gagal di step konsisten. Tapi so far aku ngerasa lebih flow, lebih bisa. Karena yang seperti aku bilang di beberapa video yang lalu bahwa habit yang kita udah bangun beberapa waktu yang lalu, kalaupun misalkan kita lupa, ternyata untuk nanti memulai ulangnya tuh nggak sesulit yang awal. Selama kita aware, sadar bahwa alasan kita tidak melakukan lagi habit itu karena tidak lagi mendatangkan dopamin. Jadi kita menambahkan sprinkle gitu supaya si habit itu tuh bisa ada something new-nya tapi nggak boleh terlalu sulit. Yang ketiga adalah konsisten ngadain live alias body doubling untuk baca buku. Tips body doubling ini mungkin teman-teman bisa lakukan banyak hal. Aku sekarang body doublingnya selain live. Kalau live tuh kadang aku nggak bisa baca buku karena banyak yang nanya. Tapi nggak apa-apa, I'm okay with that. Tapi body doubling kedua yang aku lakukan adalah aku ngedengerin bukan podcast ya, YouTube novel tuh nggak, novel-novel China yang ditranslate ke bahasa Inggris atau apapun di YouTube. Jadi kayak aku kan suka banget tuh baca novel, yang aku pernah bilang kan 1 bulan kemarin tuh dari pagi bangun tidur sampai malam tuh baca novel gitu ya, Mandarin semua yang cerita-cerita masuk transmigrasi ke tahun 60, 70, 80 yang bercocok tanam, terus bertani. Aku suka banget cerita-cerita kayak gitu. Yang satu bukunya bisa 500-600 chapter. Nah, sekarang untuk menyeimbangkan tentu supaya mencapai dopamin tapi juga bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, it's so helpful gitu. Dan seperti biasa satu hari aku bisa dengerin podcast, rekaman YouTube-nya tuh berkali-kali sembari ngelakuin hal-hal yang memang perlu dilakukan. Bisa sambil skincarean, bisa sambil beberes dan lain-lain. Dan 3 tips yang aku lakuin yaitu adalah selalu ketuker sama time boxing, kemudian body doubling, terus yang ketiga tuh adalah membuat pekerjaan tidak terlalu susah tapi tidak terlalu gampang, apa istilahnya, yaitu 3 ini so far 1 minggu ini berjalan baik. Nah, teman-teman ada yang udah pernah cobain buat salah satu metode ini atau mungkin udah 3-tiganya sering dikerjakan dan sukses untuk bikin teman-teman keep going dan bersemangat dalam menjadi produktif sebagai ADHD.